Saya sampaikan dulu sebentar. Nah, sekarang itu event yang akan kita adakan kan biasanya Selasa dan Sabtu. Nah, sekarang untuk hari Sabtu kita akan setting acaranya khusus untuk seputar tanya jawab begitu. Q&A, question and answer gitu. Jadi tidak akan diawali dengan kematerian dulu kan gitu, tapi langsung nanti tanya jawab. Silahkan aja nanti persiapkan pertanyaan apapun yang mau ditanyakan gitu ke Kang Rocky gitu. Tapi dibatasinya sesuatu hal yang berkaitan dengan diri. Jadi Kang Rocky belum mau membahas sesuatu yang jauh di luar diri, misalnya galaksi dan sebagainya. Jadi kita utamakan dulu membahas hal-hal yang dekat dengan diri dulu begitu. Terkait kesadaran, koneksi, energi dan hal-hal yang berhubungan dengan itulah begitu. Ya udah paling saya nambahin dikit ya tentang kegiatan Timra itu. Ini mungkin di sini ini kebanyakan yang sering hadir ya di acara diskusi, jadi udah pada tahu lah, tapi ada juga nih yang baru kayaknya. Ya khusus yang baru intinya mah Timra itu eh, jadi seperti yang disampaikan oleh Teneng, kita fokusnya di treatment alam gitu. Jadi bagaimana kita juga mempelajari bagaimana mentreatment alam lah, utamanya Kang Roke yang terjun langsung. Nah, sejauh ini yang kita tangani itu ya berhubungan dengan pertanahan ya. Gitu. Jadi memperkuat molekular tanah, baik yang di patahan, di perkotaan, begitu. Dan juga kita juga berupaya mentreatment gunung-gunung di sekitarnya, gitu. Nah, untuk mentreatment alam itu ini perlu memahami bagaimana teknisnya gitu. Ternyata berbeda lah antara mengurus patahan dan gunung gitu. Tidak bisa disamaratakan begitu. Nah, dari perjalanan kita selama 3 tahun ini ya kita mendapatkan banyak inilah ilmu lah yang awalnya tidak tahu, akhirnya sedikit-sedikit jadi tahu lah begitu dari perjalanan tersebut. Nah, jadi kepada siapapun yang tertarik untuk ikut bergabung belajar bagaimana mentreatment alam, silahkan bisa bergabung gitu. Bisa ikut kekursukan di alam secara langsung ya, terjun begitu. Tentunya berarti untuk daerah Bandung sekitarnya dulu ya. Kalau yang di luar kota atau luar pulau ya mungkin nanti teknisnya kita bicarakan lagi. Utamanya yang di kota Bandung silahkan kalau yang mau merapat ikut itu setiap hari Jumat, itu rutin ya, setiap hari iya pokoknya tiap Jumat seperti seminggu sekali itu pasti kita mengadakan event penguatan molekular tanah di daerah Patahan Lembang begitu. Siapapun yang tertarik untuk ikut belajar, enggak, kita itu pengumumannya nggak selalu kita up ya. Intinya mah tiap hari Jumat selalu ada kegiatan itu. Gitu. Kalau tidak ke Patahan, biasanya kita ke gunung-gunung berapi gitu, antara Gunung Tangkuban Perahu dan sekitarnya. Tergantung situasinya mana yang perlu di treatment lah begitu. Nah, terus acara diskusi kan biasanya Selasa dan Sabtu. Nah, sekarang itu khusus untuk diskusi akan diadakan setiap hari Selasa aja. Untuk hari Sabtu kita akan jadikan untuk khusus acara tanya jawab ya, gitu. Nah, terus untuk latihan olah nafas gitu. Kalau di jadwal sih setiap hari Minggu antara jam 12 atau jam 1 ya. Itu tergantung situasi. Kalau timnya sedang tidak ada kegiatan, akan ada diadakan latihan. Kalau misalnya ada kegiatan, biasanya libur dulu. Jadi secara mandiri dulu. Tapi intinya untuk latihan olah nafas itu jadwalnya hari Minggu. Untuk minggu besok akan ada latihan jam 12. Untuk yang di Bandung silahkan bisa merapat ke lapangan Pindad ya, Kiara Condong.
Untuk yang di luar kota, luar pulau atau luar negeri bisa mengikuti secara online biasa via Telegram. Nah, itulah. Nah, terus nanti itu rencana di akhir bulan November kita akan mengadakan event khusus ya. Event khusus di acara grup di grup keluarga besar ini ya. Akhir ya akhir bulan September. Sekarang tuh Oktober sorry, sekarang Oktober November berarti. Di akhir bulan November lah. Nanti acara apa-apanya nanti kita update di grup, yang jelas itu acara spesial yang sebelumnya belum diadakan begitu. Yang sebelum-sebelumnya kan kita sudah membeli sebidang tanah untuk dijadikan sebagai lahan percontohan ya, terkait kemandirian lah, dari pangan mandiri, teknologi mandiri dan lain-lain begitu. Itu sedang dalam progres lah begitu. Kemudian kita juga yang dekat ini kita sedang menguji generator ya, generator untuk penghasil listrik secara mandiri ya, begitu. Kita sedang uji coba. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa inilah bisa selesai begitu dan diperkenalkan. Silakan nanti dirasakan terus ya, kesadarannya dihadirkan terus. Dan mudah-mudahan nggak bosan ya. Setiap kita mau mengadakan acara diskusi, kita lakukan dulu menghadirkan kesadaran gitu. Dan silahkan nanti kalau ada yang terasa gimana-gimana bisa disampaikan ini testimoninya setelah kesadarannya dihadirkan begitu. Apa misalnya merasa ada yang badannya panas atau jadi mulai kerasa apa gitu, atau yang lainnya silahkan nanti disampaikan lah. Nah ini karena sudah jam 19.41 kita langsung buka aja ya sesi tanya jawabnya kan. Sekarang sudah hari Sabtu itu sekarang akan kita setting untuk khusus tanya jawab seputar ya apapun lah yang berhubungan dengan diri utamanya ya begitu. Kang Rocky juga sudah hadir. Gimana Kang, sekarang kita mulai masuk aja ke acara Iya, inti. sok. Iya, sok, mangga. Ya, Dah, siap? ya, ya siap Kang, mangga. Oke. Sampurasun, selamat malam pada semuanya. Sebagaimana yang ditugaskan kepada saya, sekarang itu hari Sabtu karena karena melihat kemarin-kemarin kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan justru setelah acara ya. Jadi panitia. Jadi admin itu berpikir atau kita berpikir ya sudahlah untuk hari Sabtu kita khususkan untuk membahas pertanyaan apapun yang ada gitu. Baik yang sudah ditulis maupun yang mau langsung gitu. Misalkan punya apa sampaikan saja langsung sekarang gitu. Apapun itu pertanyaannya, selama itu saya punya pengetahuannya, ya saya jawab sekemampuan saya. Kalau saya tidak punya kemampuannya ya wayahna gitu kan. Saya tidak akan berani jawab kalau saya juga tidak tahu. Jadi baik pertanyaan yang sudah ditulis, yang sudah dikirimkan ke grup maupun yang langsung silahkan saja sekarang. Nah, Kang Jai ini apakah mau dibacaan yang sudah tertulis dulu apa mau yang langsung dulu? Bagaimana silahkan saja dipandu ya. Saya siap insya Allah, mangga. Ya siap. Paling barangkali kalau mau ada yang langsung nanya sekarang dipersilahkan. Tapi misalnya kalau belum ada, paling berarti nanti dibantu dibacakan yang ini yang udah ditulis. Maka silahkan kalau ada yang mau langsung. Nah, misalnya kalau masih ini mungkin bisa dibantu sama Teh Nila ya untuk baca-baca pertanyaan Teh sambil nunggu yang lain kalau masih ini pada malu-malu.
Iya, Kang Guys, benar. Sok apa pertanyaannya tuh? Rezeki kan sarananya terjadinya hidup. Kalau nafkah itu definisinya apa? Itu pertanyaan dari Kang Febri. Oke, nafkah itu apa gitu? Ya, Kalau rizki itu artinya kan sarana yang diberikan oleh semesta supaya eh, apa namanya untuk mensupport yang namanya hidup ya. Misalkan seperti air, udara, oksigen, planet, matahari dan yang lain-lain. Sedangkan nafkah adalah sarana untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi keinginannya, untuk memenuhi proses kehidupannya. Gitu. Jadi tolong bedakan antara hidup dan kehidupan ya. Kalau hidup itu ya unsur yang hidup, sedangkan kehidupan itu sudah hubungan antar yang hidup. Gitu. Jadi nafkah itu ya untuk memenuhi eh, anggap aja kebutuhan untuk kehidupannya. Kayak butuh makan, butuh main, butuh apalagi sih? Kita tuh butuh apa aja sih? Saya lupa saking nggak punya kebutuhannya. Sandang, pangan, papan kali. Dah, sandang sandang pangan papan yang berhubungan dengan keinginan dengan apa ya? Ya kayak misalkan kita suka makan nasi kan itu udah bagian dari doktrin ya, wujudnya keinginan gitu. Kalau ayah sampe ya kan rada cocok. Jadi nangan sangu. Jadi bedanya itu kalau rizki mah itu yang sifatnya global gitu loh. Yang dari semestanya global. Contohnya matahari, udara, planet, tanah, oksigen gitu. Sedangkan nafkah itu untuk hidup ya, sarana untuk hidup rezeki itu. Kalau nafkah itu untuk kehidupannya. Kan kita butuh kemana-mana, butuh motor, ya harus dibeli, pakai duit gitu kan. Misalkan butuh bensin, terus kemudian makan juga butuh yang sesuai dengan lidah. Nah gitu-gitulah itu nafkah butuh baju juga kepenginnya yang apa gitu. Itu nafkah. Dan itu kemudian setiap orang jadi beda-beda. Kalau rizki semua orang sama gitu. Kalau nafkah itu jadi beda-beda. Karena apa? Karena keperluannya jadi beda-beda dalam kehidupannya. Kalau untuk hidup keperluannya sama. Tapi untuk kehidupan menjadi beda-beda. Gitu. Jadi pendek katanya mah rizki mah nafkah rizki mah biaya untuk hidup, kalau nafkah mah biaya untuk kehidupan. Itu menurut versi saya ya. Versi saya seperti itu. Makanya kita sibuknya mencari nafkah, bukan mencari rizki. Rizki mah sudah gretongan, rizki mah. Kecuali yang sakit, ke rumah sakit butuh oksigen, tak bayar gitu. Tapi kalau nggak sakit mah gratisan oksigen kan gitu. Tapi untuk nafkah semua berbayar, pipis saja berbayar. Gitu. Itu beda lah ya di situ. Sok, apalagi? mana Kang Febri udah jelas pertanyaan yang tadi. Udah kali ya. Lanjut. Lanjut. Dari pertanyaan dari Kang Alfian, awal mula yang menggerakkan energi frekuensi vibrasi apa Kang? Awal mula yang menggerakkan energi, Frekuensi frekuensi, dan vibrasi. Ya. Ya, Rob. Gitu itu saya tidak berani menjelaskan panjang lebar. Jadi Rob awal semuanya adalah Rob. Gitu. Yang kita sebut sebagai Rob. Ya. Lanjut. Lanjut pertanyaan dari Teh Neng. Apa itu hak dan kewajiban? Oke, hak dan kewajiban itu tergantung dilihat dari mana. Kalau dilihat dari kesemestaan tidak ada hak dan kewajiban. Gitu. Dari kesejatian, dari keniscayaan itu nggak ada loh hak dan kewajiban. Yang ada adalah saling. Gitu. Jadi nggak ada hak dan nggak ada kewajiban. Yang ada adalah saling.
saling bekerja sama, silih asa, silih asi, silih asuh gitu. Jadi nggak ada yang dituntut untuk berkewajiban maupun dituntut untuk berhak, nggak ada. Semua saling, semua sebab akibat, semua menyebabkan dan mengakibatkan. Nah, sebab akibat itu timbul karena kesepakatan. Itu di level kesepakatan si apa namanya tadi tuh hak dan kewajiban mah gitu. Jadi tadi pertanyaannya apa teh? Definisi atau apa? Cuman apa hak dan kewajiban Oh itu aja. gitu. Ya udah, karena di kesemestaan itu tidak ada hak dan tidak ada kewajiban, yang ada hanya sebab dan akibat. Jadi kalau kita menyebabkan sesuatu yang mendapat akibat sesuatu, kalau kita ingin akibat sesuatu ya harus menyebabkan sesuatu. Jadi nggak ada hak dan nggak ada kewajiban, maka hak dan kewajiban itu sejatinya hanya ada di level apa tuh kesepakatan gitu. Yang akhirnya kurang baiknya adalah si hak dan kewajiban itu akhirnya menuntut tuntutan, menghadirkan tuntutan, gitu. Tuntutan baik merasa punya hak kan menuntut pun punya merasa kewajiban. Tuntutan itu adanya di level kesepakatan antar manusia. Kalau di level kesemestaan tidak ada hak dan kewajiban, yang ada hanya sebab akibat saja. Begitu. Jadi terus gimana dong saya? Nggak ada hak, nggak ada kewajiban. Ya, aku madinya. nggak, nggak begitu juga ya. Kita harus bisa membedakan mana level keniscayaan, mana level kesepakatan. Kita hidup di dua hal tersebut gitu. Kita hidup di keniscayaan, kita juga hidup di kesepakatan di tengah-tengah sesama manusia. Jadi ya kita harus bisa membeda-bedakan itu. Kita harus bisa benar-benar menempatkan semuanya sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Jangan sampai abong-abong ada keniscayaan mah nggak ada hak dan kewajiban. Jadi kuma saya ya memang kuma saya sih hidup mah gitu. Tapi sekumaha sayanya ya berarti harus siap dengan akibatnya. Kan begitu. Jadi gitu tenengnya ada nggak nih? Nggak ada kayaknya teneng nih. Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Lagi nyebor bener. Nah, Lanjutkan. jadi itu ya. Jadi di kesepakatan hak dan kewajiban itu hanya ada di level kesepakatan. Di level keniscayaan adanya adalah sebab akibat. Gitu. Yuk, apalagi? Dari pertanyaan dari Kang Wahyu Widiatama. Terbuat dari apakah inner core dan apa sih yang membuat inner core bisa berputar sehingga bisa membuat keseimbangan untuk planet bumi? Oke. Inner core terbuat dari berbagai macam campuran mineral yang ada yang ada di planet ini, ada yang tidak ada. Kalau nama-namanya saya tidak tahu ya, karena nama kan sudah kesepakatan. Saya tidak tahu kalau namanya apa gitu. Nama bahannya apa saya nggak tahu. Yang jelas itu gabungan dari berbagai macam mineral. Nah, gabungan mineral ini kemudian menciptakan bentuk yang disebut batu bukan batu, disebut logam bukan logam. Gitu. Yang di dalamnya itu mengandung unsur listrik. Gitu. Nah, maka dari itu karena di dalamnya mengandung unsur listrik yang sangat kuat, maka dia juga menghasilkan gelombang elektromagnetika. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang kolaborasi antara gelombang magnet dan gelombang listrik. Itu gelombang elektromagnetik. Kalau masalah teorinya bagaimana, silahkan di Google itu juga ada, pelajari gitu ya. Nah, gelombang elektromagnetik yang memancar dari inner core itu kan saling bersinggungan dengan atau saling bertumbukan dengan gelombang elektromagnetik yang berasal dari planet-planet lain. Itu termasuk bulan, pokoknya planet-planet lain lah, termasuk matahari dan yang lain-lain. Itu kemudian saling bertumbukan satu dengan yang lain. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan terjadi putaran. Termasuk putaran planet kita juga. Gitu. Jadi ada sistem tarik menarik lah gitu. Ada tarik menarik, ada bentur membentur dan yang lain-lain.
Jadi kenapa sebuah planet itu bisa berdiam di sebuah orbit, itu karena efek tarik menarik gelombang elektromagnetik sebuah planet dengan planet-planet yang lain. Maka planet itu bisa diam di sebuah orbit. Gitu. Kalau planet itu mati, maka dia akan ketarik ke planet yang lebih kuat atau ketarik oleh black hole dan yang lain-lain. Dan itu bukan hanya planet, termasuk galaksi juga begitu. Tahu nggak bahwa galaksi kita itu sedang bergerak dengan sangat cepat menuju ke galaksi Andromeda. Jadi suatu hari galaksi Bima Sakti akan berbenturan dengan Andromeda. Suatu hari gitu ya. Dan kita bergerak sangat cepat menuju ke sana. Nah, itu kan karena tarik menarik gelombang elektron yang dihasilkan. Nah, itu yang menciptakan putaran. Begitu singkatnya mah. Lanjut. Assalamualaikum Kang, saya mah nanyanya simple wae, cenah ari ra teh hartosna naon cenah Kang. Ra teh rariweuh lah. Ra itu rariweuh nya. Ulah jangan diartiin yang hebat-hebat lah. Ra itu mah rariweuh. Gitu ya. Lanjut dari Kang Abdullah. Kenapa manusia butuh udara dan kenapa manusia bernafas di tempat yang kelihatannya ruang kosong gitu Kang. Kelihatannya ruang kosong. Ya karena udara nggak kelihatan kali ya, jadi kosong gitu. Ya mungkin seperti itu. Kenapa udara? Kenapa manusia butuh udara? Karena metabolismenya seperti itu. Itu jawaban paling benar ya. Metabolisme sel kita begini. Kan kita itu harus hidup. Untuk hidup, kita butuh listrik. Ya bahasanya listrik lah gitu ya. Kalau ngomong energi bisi kumaha listrik lah. Listrik itu dihasilkan melalui metabolisme sel di mitokondria. Salah satu syarat atau unsur untuk terjadinya metabolisme sel untuk menghasilkan listrik adalah oksigen. Karena itulah kita bernafas. Nah, bernafas di planet Bumi membutuhkan udara. Di dalam udara kan banyak sekali kandungannya. Nah, kita butuh oksigennya. Itulah kenapa manusia butuh udara. Dan kenapa bernafas seperti di ruang hampa? Saya rada kurang paham sih pertanyaan. Cuman ya karena mungkin udara nggak kelihatan gitu ya. Kalau di ruang hampa, itu kita malah akan, kalau ruang hampa itu dimaknai sebagai ruang yang bertekanan tinggi atau justru yang non tekanan, kita akan sulit. Karena kita itu secara mekanisme hanya melakukan perubahan tekanan untuk bernafas. Jadi pada saat kita disebut menarik nafas, sebenarnya kita tidak menarik nafas loh. Kita tuh hanya mengembangkan paru-paru sehingga rongga di sana itu melebar. Pada saat rongga itu melebar, maka tekanan itu turun, karena kerapatan udara itu turun. Nah, pada saat kerapatan di dalam rongga paru-paru dan di luar tubuh itu berbeda, lebih rapat di luar, maka otomatis udara masuk. Gitu. Sok rasain deh pada saat bernafas. Benarkah kita menghirup udara? Atau kita hanya melebarkan paru-paru dan menurunkan tekanan di dalam paru-paru? Pada saat membuang nafas, benarkah kita membuang nafas? Atau kita sebenarnya hanya mengempiskan paru-paru sehingga ruang yang tercipta di paru-paru itu kecil sehingga tekanannya menjadi tinggi. Sehingga udara itu serta-merta mengalir keluar gitu. Sok diperhatikan nafasnya deh. Gitu. Apakah kita menarik nafas dulu yang benar atau membuka paru-paru dulu gitu. Nah, itu diperhatikan lagi. Jadi kenapa kita butuh udara? Alasannya biar kita hidup. Karena untuk hidup kita butuh energi, kita butuh listrik yang dihasilkan oleh metabolisme sel. Salah satu syarat terjadinya metabolisme sel adalah oksigen. Oksigen itu sampai saat ini baru bisa kita ambil dari udara. Nggak tahu nanti kalau suatu hari tubuh kita berkembang, kita bisa ngambil oksigen dari air, ya mungkin kita bernafas dalam air. Gitu, mungkin itu juga ya. Gitu, Tenila. Kenapa yang masuk oksigen, Kang? Hah? Kenapa yang masuk oksigen? Ya karena itu syaratnya untuk terjadi pembakaran. Kalau untuk terjadi pembakaran nitrogen, mungkin yang kita ambil nitrogen. Otomatis gitu.
Otomatis itu mah. Iya, otomatis. Sudah sistem itu mah. Karena di sel kita itu untuk terjadi pembakaran itu dibutuhkan saripati makanan atau glikogen, bukan adenosin trifosfat ya, ATP sama O2 itu. Itu sudah keniscayaannya seperti itu. Sudah dari sononya. Pabriknya begitu. Begitu. Ya, gimana lanjut? Ada pertanyaan lanjutan nggak dari yang tadi? Kang Abdullah, sudah puas? Hidup Kang Abdullah hidup tuh dina status nage hidup. Lanjut aja ya. Pertanyaan dari Kang Febri. Mungkinkah ada orang yang tugas hidupnya sama dengan orang lain? Kalau bidangnya sama mungkin, tapi kalau sama persis sih enggak, karena setiap diri itu identik dengan potensi-potensinya, dengan blueprintnya sendiri gitu. Jadi kalau di bidang yang sama itu sangat mungkin. Misalkan sama-sama di bidang alam, sama-sama di bidang sosial, itu sangat mungkin gitu. Oh ya, mungkin untuk menambahkan ini ya, bahwa yang kita sebut blueprint adalah segala potensi yang ada di dalam tubuh kita, itu blueprint. Jadi jangan dipikir blueprint itu kayak buku atau kayak apa ya, kebayangnya ya, kayak komputer gitu, enggak ya. Blueprint itu segala potensi yang ada. Jadi pada saat kita membaca blueprint kita, artinya kita membaca segala potensi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, manusia itu punya potensi yang lengkap. Tapi biasanya ada potensi-potensi yang lebih menonjol dari potensi-potensi yang lain. Misalkan saya punya potensi nyanyi, punya potensi melukis, punya potensi memasak. Tapi dari 3 potensi itu ada yang lebih menonjol. Nah, nanti yang menonjol yang lebih menonjol itulah yang akan kita lebih kembangkan menjadi sarana lakon hirup urang lah gitu, sarana kita melakoni kehidupan. Nah, jadi blueprint itu adalah segala potensi yang ada di dalam tubuh kita, yang tersemat di dalam tubuh kita. Begitu ya. Jadi jangan ngebayanginnya macam-macam blueprint itu. Apa ngebayanginnya apa enggak, dia itu segala potensi. Gitu. Jadi mungkin aja ada yang sama di bidang yang sama, sangat mungkin. Gitu. Gimana? Ada yang mau nambahin? Ada pertanyaan lanjutan dari Kang Febri nih. Bagaimana cara cek sendiri kalau kita sudah menyadari utuh satu tubuh kasar, bukan sebagian, secara benar-benar yakin bukan terjebak dari prasangka? Seperti Kang Rocky mampu mengecek orang lain, kepalanya belum disadari itu, tangannya belum disadari, katanya. Ya, caranya pertama memang kita harus betul-betul terkoneksi dengan tubuh sendiri. Untuk membuktikan itu bisa dicek, kalau sendiri bisa dipegang. Atau kita buktikan dengan orang lain, dengan keberadaan orang lain. Itu misalkan gini. Misalkan saya merasakan punggung saya gitu. Saya merasakan ada nyamuk di punggung saya, coba cek sama orang, bener nggak ada nyamuk di punggung saya? Atau saya merasakan tekanan darah saya sekian, coba cek pakai alat. Atau saya merasakan nadi saya sekian per menit, coba cek. Gitu. Nah, itu harus ada cek-recek terus-menerus gitu, supaya kita tidak terjebak di halusinasi. Jadi saran saya ya cek gitu. Begitu. Lanjut. Ada apa saja jenis-jenis tugas manusia, katanya Kang? Banyak. Tugas manusia ya berhubungan dengan kehidupan ini. Karena kan planet ini kan hanya panggung sandiwara, panggung untuk melakonkan tugas hidup itu sendiri. Jadi semua yang berhubungan dengan kehidupan, semua ada di tubuh manusia. Nah, nanti tinggal mana yang lebih dominan. Jadi ya kalau harus disebutkan ya entah berapa ribu gitu. Cuman kan kalau mau dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar. Ada yang di bidang alam, ada yang di bidang sosial atau manusia. Gitu. Yang di bidang alam nanti
mungkin ada yang ngurusin patahan, ada yang lebih cenderung ngurusin gunung berapi, ada yang lebih cenderung ngurusin atmosfer mungkin, ada yang lebih cenderung ngurusin iklim mungkin gitu. Nah, nanti di bidang manusia kan banyak sekali, ada di bidang pangan, ada di bidang teknologi, ada di bidang budaya, pendidikan, spiritual dan seterusnya gitu. Jadi memang sangat banyak. Makanya ya tinggal cek aja segala macam potensi yang ada di diri kita, larinya kemana gitu. Begitu. Lanjut. Apakah tugas hidup manusia itu bisa lebih dari satu, seperti Akang yang melakukan banyak hal? Jangan saya lah contohnya, kayak Kang Diki mungkin ya, yang kita kenal ya. Ya bisa saja, kalau potensi yang menonjolnya memang banyak ya bisa saja. Gitu. Kalau saya mah baru mencoba-coba lah, kalau saya mah baru belajar. Jadi nggak bisa dijadikan contoh juga. Tapi kalau kita memang potensinya banyak dan bagus gitu ya, ya bisa banyak, bisa satu orang bisa bisa di alamnya, bisa di manusianya gitu, ya bagus gitu. Artinya potensinya di situ gitu, dan sebagai potensi itu sebagai lakonnya dia, ya harus dilakukan gitu. Tapi biasanya orang-orang kayak saya yang masih levelnya kemampuannya segini sih biasanya, ini mah biasanya sih satu bidang biasanya gitu. Dan nanti juga mesti dibedakan ya antara misalkan pekerjaan dan tugas, seperti yang Kang Diki pernah bilang, karena tugas itu hubungannya dengan blueprint ya, dengan potensi yang menonjol. Kadang-kadang kan kita bekerja bukan di bidang yang sesuai dengan potensi yang menonjol kita gitu. Ya itu bedain aja gitu. Terus apakah tugas itu harus selamanya gratis? Ya enggak juga. Kalau memang tugasnya itu di bidang yang berbayar, ya berbayar aja nggak masalah. Cuman pada saat melakukannya itu biasanya orang-orang yang sudah sampai level pencerahan, dia melakukannya sekedar menjalani tugasnya. Masalah digaji gitu, kalau ada yang ngegaji ya syukur gitu. Jadi jangan juga punya pikiran menjalankan tugas itu berarti harus gratis, ibadah gitu kan kasarnya gitu ya kalau bahasa agamanya mah. Ya enggak juga, tergantung bidangnya di bidang apa. Kalau seandainya orang itu bidangnya di bidang ekonomi, bisnis, ya harus ngasilin duit dong gitu kan. Ada loh orang-orang yang memang bertugas di bidang bisnis gitu, ada. Tapi pada saat dia cari uang, dia untuk supporting, untuk saling gitu, menghidupi atau membantu orang-orang yang ngurusin alam misalkan, orang-orang yang ngurusin manusia sosialnya gitu misalkan gitu. Jadi prinsipnya tugas-tugas hidup orang itu adalah supaya kehidupan ini berjalan gitu. Makanya semua lini, semua sisi itu ada yang punya potensi di situ. Ada yang punya potensi di bidang ekonomi. Nanti dia bukan untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi untuk mensupport bidang lain yang bukan, nggak ada hubungannya dengan ekonomi, misalkan kayak yang ngurusin alam, kan nggak ada hubungannya dengan ekonomi itu. Nah, nanti disupport oleh orang yang ngurusin ekonomi gitu. Nah, sehingga semua itu berjalan, sistem kehidupan itu dengan saling asah, saling asih, saling asuh masing-masing itu. Nggak seperti sekarang. Karena niatnya juga bukan menjalankan tugas hidup, yang bisnis ya mencari kesenangan untuk sendiri, ngumpulin harta sendiri, gitu kan? Yang ngurusin alam akhirnya nggak ada biaya, nggak terdukung biaya, akhirnya alamnya nggak keurus, akhirnya ya sebab akibat yang terjadi tidak nyaman buat kehidupan manusia, akhirnya rusak gitu kan kehidupan manusia itu sendiri, karena tidak mau saling, karena kita sudah didoktrin bahwa apa-apa itu untuk diteluk serangan naon bahasa Sunda nanti ya buat keenakan sendiri aja gitu, nggak saling gitu loh. Oh enak banget atuh kalau gitu, saya yang susah-susah cari uang dipakai ngebiayain gitu kan. Kayak kemarin saya misalkan pergi ke Parangkusumo ya, itu kan kebetulan alhamdulillah gitu ada teman kita yang mau support gitu.
Karena dia menganggap tugas hidup dia adalah supporting bagi yang ngurus alam. Dia sendiri nggak di situ gitu, nggak di ngurus alam, dia cari duitnya, di supporting. Nah kayak gitu mestinya gitu. Jadi nanti kehidupan itu berjalan dengan seimbang karena saling support itu. Nah, pelajaran itu yang harus kita munculkan kembali gitu. Lanjut. Oke. Pertanyaan dari Kang Wahyu Widiatama. Apakah alam selalu memberi tanda-tanda sebelum terjadinya bencana? Adakah Oke, alam ciri-ciri? itu kenapa? Adakah ciri-cirinya? Apakah orang awam sekalipun bisa mengetahui tanda-tanda itu? Begini, alam tidak punya kepentingan sama sekali untuk memberi tanda kepada siapapun. Ya, sekali lagi saya ulangi. Saya rada gemes nih, udah mulai rada gemes nih ya. Jadi alam itu tidak punya kepentingan apapun untuk memberitahu siapapun. Tapi gimana itu kalau ada mau gunung meletus, monyet pada turun? Itu kan tanda-tanda alam, nah, gitu kan ya. Monyet turun bukan lagi ngasih tanda, dia menyelamatkan diri. Dan itu bisa jadi tanda buat kita, ya silahkan. Tapi bukan berarti monyet sengaja memberi tanda. Nanti kalau gitu monyet kasih telepon aja, nanti nge-WA, mau meleduk gitu. Monyetnya nge-WA kita. Terus misalkan kalau mau ada gunung meletus, ada getaran dulu, itu mah proses. Itu mah sebab akibat. Tidak ada kepentingan alam semesta, alam kita untuk memberitahu pada kita tuh nggak ada kepentingannya. Jadi ya semua yang terjadi, yang kita anggap sebagai tanda dan memang kita harus jadikan tanda adalah proses sebab akibat dari apa yang terjadi di alam. Itu mah keseimbangan alam. Misal saya kasih contoh gini. Kalau kita merebus air, memanaskan air gitu ya. Pada saat dia mau mendidih, mau sampai suhu tertentu yang dia mendidih, maka dia saheng. Tahu saheng nggak, Tenila? Bunyi seng gitu ya. Ya. Gitu ya. Apakah itu tanda mau mendidih? Buat si air itu bukan tanda. Itu mekanisme. Pada saat terjadi peningkatan suhu, kemudian air itu mulai bergetar secara molekular, karena dia akan berubah dari air menjadi uap gitu ya, maka getaran itu, gesekan molekular itu mengeluarkan bunyi gitu. Nah, buat kita kemudian itu ditangkap sebagai tanda. Bisa dimengerti nggak? Jadi tanda itu adalah interpretasi kita, bukan benar-benar alam itu memberi tanda, bukan. Jadi alam hanya sekedar mengikuti sistemiknya dia, cara kerjanya dia. Nah, kita melihat itu, kemudian kita maknai sebagai tanda. Jadi tanda atau bukan tanda, yang kita anggap sebagai tanda itu adalah interpretasi kita terhadap sistem yang bekerja di sebuah kejadian. Jadi sekali lagi, alam itu tidak ada kepentingannya untuk memberi tanda atau tidak memberi tanda. Tapi apa yang terjadi di alam bisa kita tangkap sebagai tanda buat kita. Untuk melarikan diri mungkin kalau memang kita anggap itu tanda akan terjadi sesuatu, karena itu proses. Kita melihat kepulan, misalkan di sebuah gunung berapi, kita melihat kepulan awan yang tadinya putih jadi hitam. Apakah alam sedang memberi tanda? Tidak. Itu adalah mekanisme, berarti sedang terjadi sesuatu. Nah, kita melihatnya, oh ini sedang terjadi sesuatu, ini tanda apa? Oh tanda mau meletus, berarti kita harus bagaimana? Lari. Tanda itu tuh interpretasi kita. Sedangkan alam itu hanya menjalankan prosesnya saja. Kenapa begitu? Karena alam netral. Dia nggak punya rasa kasihan, nggak punya rasa nggak kasihan, bahkan nggak punya rasa. Gitu. Karena alam netral, jadi dia tidak punya kepentingan untuk memberi atau tidak memberi tanda. Tanda yang kita anggap sebagai tanda itu adalah interpretasi kita terhadap sistem yang terjadi di alam. Begitu. Lanjut? Jadi atau ada ya, Kang, ini dulu? Kitanya harus menyadari ya. Jadi kita harus menyadari untuk bisa menginterpretasikan yang sebagai tanda-tanda dari alam itu tadi ya. Nggak ada tanda dari alam mah. Bukan, maksud saya
kesadaran kita yang harus lebih ditingkatkan untuk bisa menginterpretasikan apabila terjadi seperti itu gitu. Iya, pengetahuan kita harus luas. Kalau gunung misalkan gunung berapi, tadinya asapnya putih, tiba-tiba keluar asap hitam, berarti itu sedang terjadi proses apa? Kita harus tahu itu, gitu loh. Karena kalau asapnya Iya, iya. hitam, berarti ada peningkatan pembakaran di dalam. Si uap air sudah tidak, kan gini, gunung berapi mengeluarkan asap putih itu karena ada uap air yang terpanaskan kan. Tapi pada saat panasnya sangat tinggi, uap air kering, maka yang ada hanya sesuatu yang berasal dari magma, ya hitam aja dia keluarnya gitu. Oh berarti magma sudah dekat dengan cerobong. Nah gitu loh, itu artinya tanda kita untuk lari. Gitu. Jadi tanda adalah kesimpulan kita, bukan sesuatu yang dilakukan oleh alam. Alam hanya melakukan sistemnya saja. Gitu. Jadi tanda atau tidak jadi tanda, ya tergantung pengetahuan kita juga. Kayak P dicoret lah di Bandung, banyak sekali kan tulisan P dicoret. Harusnya itu kan jadi tanda buat kita, tapi enggak juga lah, parkir aja biasa gitu. Di situ gitu kan. Jadi tanda atau tidak jadi tanda ya sebenarnya nggak ada urusan dengan alam, itu mah kita aja, pengetahuan kita bagaimana, interpretasi kita terhadap hal itu bagaimana, dan seterusnya gitu. Jadi jangan sekali-kali bilang alam memberi tanda, tidak. Alam tidak punya kepentingan memberi atau tidak memberi tanda. Alam hanya menjalankan keniscayaannya dia saja, dia netral. Jadi interpretasi kita lah gitu loh. Bahwa itu menjadi tanda buat kita atau tidak menjadi tanda buat kita itu terserah kitanya. Gitu. Oke, Kang. Lanjut, Kang. Ya lanjut sok. Pertanyaan dari Kang Doni Kurniawan. Samprasan, karma itu ada nggak katanya? Karma itu kan hanya penyebutan ya. Hanya sebuah penyebutan. Ya intinya mah sebab akibat. Intinya mah. Intinya mah hukum sebab akibat. Gitu. Kalau karma itu kan mungkin bahasa Sanskerta gitu kan ya. Ya intinya mah hukum sebab akibat. Begitu. Tapi pemahaman karma di kita juga rada-rada gimana gitu ya. Misalkan kayak gini. Kalau ibunya begini nanti anaknya akan begitu gitu ya. Iya benar juga sih karena pasti anak juga akan menanggung akibat dari sesuatu yang dilakukan oleh orang tuanya. Gitu loh. Cuman gini, ada akibat langsung, ada akibat sampingan kalau saya membahasakannya seperti itu. Itu kalau misalkan orang tua saya melakukan kesalahan, nggak rajin kerja misalkan, nggak punya duit, akhirnya anaknya juga susah hidupnya kan gitu kan ya. Akhirnya anaknya kebawa-bawa karena orang tuanya males. Kan gitu kan? Ya itu juga karma, tapi yang tidak langsung. Tapi yang kalau kita males terus kita nggak sakti, ya itu karma langsung. Jadi karma intinya sebab akibat ya. Itu ada. Tapi bukan berarti karma itu seperti saya disakiti, awas ya nanti kamu kena karmanya. Enggak juga gitu maksudnya. Karena yang terjadi kepada orang itu nggak ada hubungannya dengan rasa sakit kita. Gitu. Kita punya rasa sakit aja itu dosa. Ya. Kita kalau punya rasa sakit hati, punya rasa benci itu adalah dosa buat kita, bukan dosa buat orang lain. Misalkan Teh Nila ngetawain saya, terus saya sakit hati, ya itu berarti saya yang dosa. Kalau di semesta mah gitu. Gitu. Bukan yang bikin sakit hati saya yang yang pasti dosa. Belum tentu dia malah. Justru saya yang sakit hati, itulah yang dosa gitu. Kenapa? Karena sudah tidak netral. Akhirnya menarik unsur sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, yang men-trigger kita untuk tidak nyaman. Nah, itulah dosa. Nah, pasti bingung nih Pak Balio, tapi terserah deh. Yang jelas begitu ya, karma itu intinya adalah hukum sebab akibat. Jadi hati-hati, karma itu ada, iya. Karena karma itu sebab akibat. Lanjut. Ada pertanyaan lain seputar karma tidak? Si mau ada yang bertanya langsung? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan.
Dari Kang Wahyu Widiatama, baik pasangan yang belum dikaruniai momongan ataupun sudah, apakah itu sudah termasuk ke dalam takdir atau bukan? Bisa iya, bisa enggak. Kalau yang sudah punya, itu berarti sudah kejadian kan? Berarti sudah takdir. Kalau yang belum punya, di titik itu, ya itu takdir. Tapi dia kan masih bisa berupaya, masih bisa memilih nasib yang lain. Maka nanti masih mungkin ada takdir yang lain. Paham nggak? Ya, Kang. Ya gitu. Jadi apakah itu takdir? Bisa iya, bisa enggak. Karena takdir itu ujung. Gitu. Jadi kalau masih terus usaha mencari alur, mencari nasib, memilah-milah nasib, berusaha ini, berusaha itu, ya itu bisa jadi nanti akan mendatangkan takdir yang lain gitu. Tapi kalau ya udah berhenti sampai di sini, ya itu takdirnya. Kalau belum dapat. Jadi memilih Ya. takdir yang ini gitu ya. Ya memilih nasib yang begitu, akhirnya takdirnya itu gitu. Iya, ya. Oke, lanjut. Tuh. Kang Febri, roh dan nyawa dari masa lalu mempengaruhi data di DNA baru, apakah itu bentuk intervensi? Nah itu yang harus tanyain lagi. Maksudnya intervensi itu gimana? Coba Kang siapa yang nanya? Kang Febri, sok. Gimana maksudnya intervensi di situ gimana Kang Febri? Wah, rohnya hilang Kang Febri. Wah, kok jadi kekeresekan? Kang Febri masuknya intervensi gimana di situ? Wah, sedang terjadi badai. Sedang naik motor. Kenapa? Kan itu dari dua. Lagi naik motor Kang Febrinya. Oh, lagi naik motor. Ya diketik aja tuh, diketik aja biar dibacain. Tadi gimana Tenila? Reinkarnasi gimana? Roh dan nyawa dari masa lalu mempengaruhi data di DNA baru. Apakah itu bentuk intervensi? Oke. Kalau intervensinya kita tunggu penjelasan Kang Febri ya. Tapi apakah ruh dan apa tadi? Dan nyawa dari masa lalu itu mempengaruhi informasi di DNA gitu ya? Ya bisa iya, bisa tidak. Tergantung prosesnya utuh apa tidak ya. Semua kita berasal dari masa lalu, iya. Bahwa ruh itu hanya berganti-ganti saja gitu. Ganti-ganti casing lah, ganti-ganti wadah. Tuker-tukeran lah gitu. Kalau udah ada yang mati, ruhnya pindah lagi dan terus seperti itulah. Nah, itu semua juga berasal dari masa lalu juga gitu. Tapi apakah iya setiap kita yang lahir ini semua hasil apa namanya? Kembalinya ruh dan nyawa dalam satu paket gitu. Itu belum tentu. Nah, tapi kalau ada yang satu paket, apakah di dalam DNA itu menambah DNA baru yang dari kakek, yang dari orang tua, kemudian tertambah oleh informasi-informasi dari yang sebelumnya? Saya akui iya. Jadi informasi-informasi yang berasal dari software lama, karena ruh mah tidak berisi informasi ya, yang berasal dari software lama itu memang terinstal pula gitu. Apakah itu bentuk intervensi siapanya yang saya kurang paham. Tapi itu begitu. Jadi memperkaya lah istilahnya, memperkaya informasi di DNA manusia yang baru gitu. Memang seperti itu adanya. Jadi bagi orang-orang yang memang dia baik softwarenya maupun ruhnya adalah masalah dari masa lalu, biasanya dia punya kesadaran masa lalu juga. Itu biasanya. Baik itu identitasnya, kemudian tugas-tugasnya, kemudian ruang lingkup kehidupannya, itu biasanya ada memorinya gitu, biasanya gitu. Biasanya ya. Nah, bentuk intervensi siapa? Rada nggak paham saya.
Ya nanti nunggulah perkembangan dari Kang Febri, maksudnya intervensi itu gimana. Begitu. Tapi memang orang-orang yang berasal dari yang software dan ruhnya satu paket berasal dari masa lalu, biasanya di dalam dirinya ada tambahan informasi itu. Informasi-informasi yang tentang kehidupan sebelumnya lah gitu. Begitu. Lanjut. Oke, pertanyaan terakhir yang sudah ditulis di sini ya. Reinkarnasi terjadi, apakah DNA itu tidak memiliki ruh dan nyawanya sendiri sehingga dihidupi dari masa lalu? Memang DNA mah tidak punya ruh. DNA mah tegaduruh, memang nggak punya ruh. Gitu. Seperti yang saya bilang bahwa ruh itu hanya berganti-gantian, gitu ya, berganti-gantian. Jadi DNA itu memang tidak punya ruh. Dia ada ruh setelah ruh itu ya sebut saja ditiupkan ke dalam makhluk baru itu gitu. Itu baru ada ruh. Jadi DNA tidak membawa ruh. Di dalam DNA cuma ada software. Gitu. Begitu. Gimana? Mangga ada yang bertanya lagi? Sok silahkan yang mau bertanya dikembangkan. Pertanyaan apa saja deh. Assalamualaikum. Saya kan mau nanya. Iya, mangga. Aku kan dengar-dengar dari Kang Diki, lihat YouTube-nya. Setiap manusia itu kan mempunyai tugas, ibarat khalifah Fir'aun lah. Nah, Ya, apakah hewan, jin, apa makhluk-makhluk yang lain juga punya tugas sama seperti manusia, seperti individu itu loh? Gitu aja, Kang. Maksudnya tugas jadi khalifah fil ard gitu. Iya, misalnya kan, karena kata Akang kan setiap manusia itu diciptakan di bumi ini untuk apa? Pasti kan untuk tugas-tugas lah. Apakah jin, hewan, tumbuhan itu juga punya tugas nggak? Itu aja, Kang. Oke. Iya, semua ada tugasnya. Hewan, tumbuhan, tugasnya ya untuk menjaga ekosistem, termasuk menjaga manusia supaya hidup, karena dia menjadi rantai makanan. Itu tugasnya. Salah satunya ya. Tapi yang jelas supaya kehidupan ini berjalan. Salah satunya untuk kehidupan kan perlu makanan. Ya namanya rantai makanan itu untuk terciptanya sebuah ekosistem. Nah, kalau jin bagaimana? Ya di sana juga sama, ada ekosistem. Ya tentu jin mal dahar sangu sih, jin mah nggak akan makan nasi. Jadi ya di ekosistem dia apa gitu. Jadi semua memang ada peruntukannya, ada fungsinya. Nah sayangnya manusia ini yang paling tidak berfungsi itu manusia. Tahu nggak bahwa manusia adalah bagian ekosistem yang paling tidak berfungsi sesuai semestinya. Kenapa? Karena manusia tidak menyadari dirinya. Manusia menganggap dirinya monyet, manusia menganggap dirinya hewan, manusia menganggap dirinya binatang. Sehingga yang dilakukan persis sama dengan binatang, yaitu cari makan dan bereproduksi. Kalau nggak percaya, lihat deh bagaimana monyet bereproduksi, bagaimana gorila bereproduksi. Kan 99,9% sama dengan dilakukan oleh manusia cara reproduksinya. Jadi, ya disinilah kegagalan ekosistem karena ada satu rantai yang namanya manusia yang tidak berfungsi. Dia malah berfungsi seperti binatang. Jujur saja yang terjadi di kehidupan manusia 99% tiap hari orang hanya mencari makan. Iya kan? Dan bereproduksi. Itu belum ditambah bersenang-senang dan yang lain-lain. Kalau binatang malah tidak bersenang-senang. Dia hanya betul-betul menjalankan fungsinya saja. Nah, untuk itulah, maka kita harus disadarkan kembali, bahwa kita ini manusia loh. Nah, untuk itulah saya melatih diri saya untuk terus menyadari bahwa saya manusia. Dari mana disadarinya? Dari badan dulu. Dari fisik dulu. Itu kenapa dari fisik dulu? Karena itu yang paling mudah. Gitu. Jadi fisik dulu kita sadari bahwa kita manusia, nanti kita sadari cara kerja, nanti kita sadari sistem dan seterusnya. Sebelum menyadari tugas bahwa kita, kata Kang Doni tadi, khalifah fil ard. Gitu ya, benar gitu, khalifah fil ard, khalifah fil jasad aja kita mah belum.
apalagi fil ard. Kan gitu ya. Jadi pemimpin untuk tubuh sendiri aja kita mah belum. Buktinya apa? Buktinya kita masih dikontrol oleh nafsu kita, masih dikontrol oleh ego, masih dikontrol oleh keinginan, masih dikontrol oleh rasa suka dan tidak suka. Kesadaran kita tidak pernah mengontrol, malah kita dikontrol. Jadi sebelum bisa menjadi khalifah fil ard, jadi khalifah fil jasad saja dulu. Menjadi pemimpin bagi jasadnya saja dulu. Biar kita bisa memimpin itu bukan berarti menguasai ya. Memimpin itu berarti juga menjaga, mengoperasikan, merawat, memfungsikan, dan yang lain-lain. Nah, kita harus bisa mengenali dulu. Untuk bisa mengenali, kita harus menyadari keberadaannya. Selanjutnya kita teliti, kita pahami potensi-potensinya. Setelah tahu, kita baru bisa menjadi khalifah bagi tubuh kita sendiri aja. Nah, setelah kita bisa khalifah jadi diri sendiri, kita akan belajar menjadi khalifah untuk sesuatu yang di luar diri. Khalifah di situ pemimpin di situ bukan bermakna menguasai, tapi merawat, menjaga, terus kemudian memakmurkan, terus kemudian memfungsikan, memaksimalkan, mengoptimalkan, dan tetek bengeknya. Kalau kita masih menganggap istri-istri kita adalah pelayan kita, jangan ngomongin khalifah fil ard deh. Khalifah fil jasad saja dulu gitu. Kalau masih menganggap istri itu pelayan gitu kan. Bukan partner yang sama-sama silih asuh. Gitu kan? Ya, jangan ngomongin khalifah fil ard gitu. Nah, itulah kenapa di Ra ini kita latih betul-betul untuk menyadari bahwa kita itu manusia. Bukan monyet. Bukan sesuatu yang dicipta hanya untuk mencari makan dan bereproduksi. Gitu. Kalau sudah begitu, mudah-mudahan yang Kang Doni bicarakan sebagai khalifah fil ard bisa kita sadari, bisa kita wujudkan gitu. Kalau jin ya ada sama di sana juga sama seperti itu, cuman di ekosistemnya sendiri begitu. Kang Doni. Ya Kang. Ini ada lagi Kang, satu lagi. Oh, gimana? 2 hari kemarin saya dapat frekuensi, tapi satu yang saya ngerti, katanya jantung, raga, ruh. Nah, yang itu saya mungkin merasakan jantung, tapi raga mungkin apa itu merasakan badan, merasakan ruh itu gimana? Dan apa Kang Doni? maknanya tuh? Oke, semua juga ada urut-urutannya Kang Doni ya. Semua juga ada, ya kayak sekolah juga kan ada TK dulu, baru SD, nanti tamat SD, SMP, dan seterusnya. Jadi semua ada urut-urutannya. Kalau saya jelaskan bagaimana merasakan ruh, sedangkan Kang Doni belum bisa merasakan badan, maka penjelasan saya juga nggak akan bisa dimengerti. Paling juga tahu secara informasi, tapi nggak bisa dipahami. Makanya, kalau Kang Doni suatu hari kepengen bisa mendeteksi tentang ruh, gitu ya, Kang Doni harus bisa mendeteksi badan Kang Doni dulu aja. Iya, makanya katanya jantung, ruh katanya. Itu. Nah, kalau masalah jantung Kang Doni udah hatam belum? Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Besok dihatamkan nanti dulu itu ya. Hatamkan dulu jantung, terus seluruh anggota tubuh. Nanti level pemahamannya kan meningkat tuh. Setelah memahami jantung, Kang Doni punya level pemahaman meningkat. Memahami otak meningkat lagi. Nanti sampai ke level ruh gitu. Yang jelas begini ya, ada satu keterangan di sebuah agama menyebutkan gini. Apabila orang-orang bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu urusan Rob. Sesungguhnya kamu diberitahu pengetahuan itu sangat sedikit atau hanya sedikit. Berarti kita nggak bisa loh bertanya ruh kepada manusia, karena manusia itu punya pengetahuan sedikit. Biar kita bisa mengetahui, benar-benar mengetahui dengan objek tentang ruh, kita harus terkoneksi dengan Rob, karena itu urusan Rob. Nah, itu bagaimana caranya? Itu rumit memang. Tapi kalau sudah sampai ya sampai juga gitu. Ya. Itu kan ayat itu menunjukkan bahwa kita harus mencari tahu sesuatu itu kepada yang ahlinya, yang ngurusinnya. Misalkan kalau Kang Doni kan tukang buah, saya tukang las. Kalau saya terus ada orang nanya ke saya tentang buah, saya ngomong,
Jangan ke saya nanyanya tuh, ke Kang Doni. Kalau nanya buah mah ada. Buah mah urusan Kang Doni, saya mah pengetahuannya sedikit. Berarti kalau orang ini kekeh mau tahu tentang buah, orang ini harus mendatangi Kang Doni untuk bertanya masalah buah. Nah, karena ayat itu mengatakan bahwa ruh itu urusan Rob, bukan urusan manusia. Karena manusia hanya tahu sedikit, maka kalau kita ingin tahu banyak tentang ruh, kita harus terkoneksi dengan yang ngurusinnya. Begindang. Itu nantilah, sok badan dulu aja atau jantung dulu aja. Iya ya, oke. Yang ada yang tahu aja. Kalau rup itu saya belum mengerti kan. Iya, nanti juga lama-lama mengerti lah. Iya ya. Nah, belum merasakan ibaratnya. Apa saya rup itu merasa melepaskan dari jatuh. Takutnya nanti nggak balik lagi. Ya, mudah-mudahan lah. Itulah butuh bimbingan dari Akang itu kan. Ya, sekarang makanya setiap hari merasakan badan aja dulu sebagai Ya, jenjang gitu, jenjang awal. Iya. Gitu, ya. Nanti malah jin rasakan rup katanya. Nah, rasakan rup, lepas rup, nggak balik lagi, mati. Iya, bagus lah. Saya syukuran deh kalau begitu. Iya. Ya gitu ya. Ya, Pokoknya jangan bosan untuk merasakan jasad aja dulu gitu ya. Ya, siap. Ya, yang lain? Dari saya Kang Budiono Kang. Iya, gimana Kang Budi? Kang Ono apa Kang Budi ini teh? Budiono Kang. Oh, Budiono. Ya Kang, sebenarnya saya ingin selalu bertanya, cuman saya masih ini Kang, susah untuk memisahkan pertanyaan-pertanyaan saya dengan doktrin-doktrin dari agama lah. Karena ya nggak apa-apa. Iya, maksudnya misalnya gini Kang, kalau dalam doktrin agama kan salah satu rukun Islam yang pertama itu kan bersahadat ya. Bersahadat itu versi doktrin dengan versi yang sesungguhnya, misalnya dalam pemahaman-pemahaman yang saya dapat selama di HI lah, itu yang namanya kebersaksian, itulah yang selama ini kita bahas bagaimana menyaksikan itu sendiri kan gitu. Iya. Istilahnya kebersaksian itu kalau bisa sampai tingkatan molekular yang benar-benar bisa merasakan zat yang tidak dikenal yang ada di dalam tubuh kita. Itulah eksistensi. Bahkan kalau bisa sampai melihat wujudnya kan, senasib punya sifat wujud kan. Berarti kan bisa dilihat kalau wujud mah. Ya, betul Kang. Artinya untuk menuju ke situ itu kan butuh proses Kang ya. Enggak sesederhana seperti yang misalkan saya ucapkan. Saya sendiri ya istilahnya rada-rada mumet lah kalau sudah masuk ke situ, walaupun sering dipraktekkan juga. Kemudian kebersaksian itu kan misalnya yang kedua misalkannya sholat. Nah, kalau sholat yang dipahami selama ini kan dari doktrin-doktrin yang saya dapat dari agama misalnya kan, itu kadang-kadang kan agak berbeda ketika memahami sholat seperti yang kita dapat di komunitas yang dulu lah. Ya, misalnya, terus? Ya, misalnya bagaimana ketika Nabi Muhammad itu dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, di sana diajarkan sholat itu seperti apa, terus ketika kembali ke bumi aplikasinya itu seperti apa, kenapa harus menghadap ke arah kiblat, ada apa di sana. Itu kan sebenarnya semacam pola atau cara yang dilakukan memang untuk mengenal zat yang tidak dikenal yang ada di dalam tubuh melalui proses olah energi kan gitu. Misalnya seperti di Ka'bah itu ada dorpal. Kenapa kita harus menghadap ke sana? Istilahnya sholat itu kan sebenarnya kalau dalam doktrin kan harus ada bacaan ini, bacaan itu kan gitu. Kalau yang seperti yang saya dapatkan itulah Kang, yang kalau diceritakan secara rinci itu nanti seperti berbenturan. Artinya kan itu hal-hal yang sangat sensitif kan begitu. Tapi kadang itu memang saya praktekkan tuh Kang. Saya praktekkan. Mau itu sholat sendiri, mau itu sholat berjamaah.
saya mencoba mengeksplor energi yang ada dalam tubuh kita sampai ke tingkat itu, tapi memang rada-rada susah gitu, Kang. Iya. Itu pertama, Kang, ya. Yang kedua gini, Kang. Saya coba memahami antara keniscayaan dan kesepakatan. Dari dua item tadi sebenarnya misalnya kebersaksian. Kebersaksian itu mana yang merupakan kesepakatan, mana yang sebenarnya sebuah keniscayaan, itu kan sebenarnya kan pasti ada tuh. Kalau bagi saya, keniscayaan itulah yang sebenarnya kita bisa merasakan, minimal bisa merasakan zat yang tidak dikenal yang ada di dalam tubuh kita. Yang zat itu memang tidak terdefinisikan. Kalau sampai tingkatan melihat mungkin terlalu sulit, Kang, ya. Minimal bisa merasakan itu gitu. Nah, gitu, Kang. Itu aja, Kang. Oke, coba saya bahas ya, Kang Ono. Begini, Kang Budi dan Kang Ono. Jadi dulu Kang Budi sama Kang Ono tuh lahir bersamaan, jadi Budiono. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Kita kok yang mempertentangkannya mah. Misalkan, kan bisa saja di dalam satu sholat kita baca iya, tapi kita juga memahami dari konteks energinya iya. Kan gak ada yang bertentangan di situ. Ya kan? Misalkan kita sholat nih, pada saat sholat ya kita baca sesuai rukun kesepakatan harus ada Al-Fatihah, gitu kan ya. Kan syaratnya itu Al-Fatihah. Tapi sambil itu kita juga memahami inti gerakannya. Misalkan sujud, kita menghadirkan rasa pasrah. Kan gitu kan ya. Nah, kan gak ada yang bertentangan. Gitu. Cuman kita yang suka mempertentangkan mah. Gitu. Padahal lakukan dua-duanya juga nggak masalah. Gitu. Nggak akan jadi batal juga secara kesepakatan, nggak akan batal kan. Orang sujud terus menghadirkan rasa pasrah di hatinya kan nggak jadi batal. Gitu, secara kesepakatan juga, secara tafsir manapun juga tidak jadi batal gitu kan. Yang jadi batal itu sujud, hitut misalkan, kan jadi batal gitu, kentut gitu. Nah jadi saran saya, tidak ada yang bertentangan, karena begini, pemahaman oranglah yang kemudian membuat sesuatu itu berlevel-level. Ada orang yang baru memahami level olah badannya saja, gitu ya. Ada yang sudah mungkin pemahamannya level sampai ke olah jiwanya, olah pikirnya, olah rasanya. Kan begitu ya. Ada kalau anak kecil TK kan sholat kan yang penting mau aja dulu. Mau rokaatnya bener, mau bacanya bener, mau enggak, kan dimaklumi kan, nggak masalah kan. Yang penting mau aja dulu. Nanti setelah gede bacaannya harus bagus, kan gitu, dan seterusnya. Nanti masa sampai tua masih sama dengan pada saat gede. Atau kalau sudah tua mah dilatih juga olah rasanya, dilatih juga olah pikirnya, dilatih juga olah energinya, kan kayak gitu mestinya ya. Kan harus ada peningkatan terus-menerus tuh, dari mulai TK asal mau, mulai SMP harus bisa bacaannya, bukan hanya asal mau, SMA harus tartib gitu kan ya. Nah setelah SMA, setelah dewasa, masa cuma berhenti di situ? Latih lagi atuh yang lebih lanjutnya, olah rasanya, olah pikirnya, olah jiwanya gitu ya, olah energinya dan yang lain-lain. Jadi nggak ada yang bertentangan masalah itu. Lakukan saja semuanya. Oke. Yang kedua saya ingin bicara begini. Bagaimana caranya kita bisa menemukan sesuatu yang tidak dikenal? Itu nggak mungkin loh. Itu adalah sesuatu yang harus kita tafsir ulang. Nggak mungkin kita menemukan sesuatu yang tidak terdefinisikan, tuh nggak mungkin. Gitu. Biar menjadi mungkin, kita logika ya. Logikanya gini, yuk kita berpikir logika dulu. Kita masuk ke sebuah ruangan. Bayangin ya, kita masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu isinya barang, banyak sekali barang. Terus saya ngomong, cari yang tidak kamu kenal. Bingung atuh. Maka yang harus kita lakukan adalah temukan dulu yang kita kenali. Kalau semua yang kita kenali sudah kita temukan, maka otomatis akan tersisa satu yang tidak kita kenali. Jadi kita balik. Maka dari itu, untuk menemukan zat yang kita tidak kenali, jangan cari-cari yang nggak kenal, susah. Cari dulu yang kita kenal, atau bisa dikenali, atau mungkin dikenali. Makanya rasakan aja tubuhnya dulu.
temukan semua yang di tubuh yang bisa kita kenali. Nanti akan tersisa sesuatu yang tidak kita kenali. Itu teknisnya. Makanya kami melatih kesadaran. Tuh. Kemudian masalah keniscayaan dan kesepakatan. Ya, dalam kesaksian memang seperti itu. Ada keniscayaan, ada kesepakatan. Keniscayaan yang sebenarnya harus sampai kita temui. Kalau kesepakatan ya memang yang sesuai dengan kesepakatan saja gitu. Jadi mana yang salah? Ya nggak ada yang salah. Kalau bisa saling melengkapi gitu. Karena tidak ada penelitian kalau tidak ada penyebutan. Setelah disebutkan, oh di sana ada monyet, baru diteliti. Mau neliti apa? Oh nggak ada informasi awal kok. Kan begitu ya. Jadi jangan dipertentangkan. Ya memang tidak bertentangan. Itu saling melengkapi. Gitu. Terus apa lagi? Satu lagi kita lupa. Apa ya? Ini Kang, saya lanjutkan aja Kang. Gimana? Masalah inilah. Ya memang kadang saya kalau dalam sholat sunat lah, saya sering melakukan sholat itu memang tanpa bacaan. Saya coba mengeksplor diri saya dalam itulah. Kalau dalam tuntunan orang-orang tarekat itu kan ada istilah sholat yang memang tidak menggunakan bacaan. Orang itu menyebutnya dengan sholat daim. Tapi kalau saya nggak merujuk ke situ, saya merujuk ke apa yang saya dapatkan di HI dulu. Memang saya rasakan itu saya lakukan untuk sholat sunat saja itu Kang. Dan saya memang lebih nyaman ketika melakukan sholat seperti itu. Artinya fokus saya memang fokus merasakan olah energi lah kalau saya mengatakan. Karena kan kalau ini diutarakan ke umum juga agak sensitif kan. Jadi kalau saya memang lebih nyaman ketika melakukan sholat seperti itu Kang. Ya itu mah balik lagi ke individunya ya. Cuman saya ingin mengatakan begini. Di dalam doktrin agama Islam juga kan sholat itu ada tujuannya ya. Yang katanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu. Bahwa sesungguhnya sholat itu semestinya harus bisa sampai melatih diri kita. Sampai melatih diri kita untuk kita bisa tidak melakukan lagi atau tercegah dari perilaku-perilaku yang keji dan munkar. Artinya, sholat itu adalah sebuah tata cara atau sebuah upaya supaya diri kita terhindar dari keji dan munkar. Nah, pertanyaannya adalah gini, apa sih keji dan munkar? Keji dan munkar kan perilaku yang menyimpang dari keniscayaan ya, yang mengikuti nafs gitu kan ya, yang mengikuti nafsu. Bukan hanya mengikuti ego, tapi sudah mengikuti nafsu. Nah, kalau begitu biar sholat kita bisa sampai membuat kita tercegah dari itu, dari nafsu-nafsu kita, karena nafsu kita kan yang membuat kita berperilaku keji dan munkar, maka sholat itu harus betul-betul menjadi lahan kita untuk menjadi latihan supaya kita bisa mengenali diri, mengenali nafsu, sehingga kita bisa mengendalikannya, kan seperti itu. Nah, tinggal berarti sholat itu yang seperti apa sebenar-benarnya, sehingga nantinya ujung-ujungnya punya efek membuat kita bisa sampai level untuk bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan perasaan, mengendalikan pikiran, mengendalikan tindakan, supaya kita terhindar dari perilaku-perilaku yang keji dan munkar itu. Kalau berangkat dari situ, berarti sholat, menurut versi saya ya, jangan dibanding-bandingkan, bukanlah sebuah ritual yang kosong, bukanlah ritual yang sekedar masalah dosa atau tidak dosa, atau wajib atau tidak wajib, tapi sebuah sesuatu sistem latihan agar kita betul-betul bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Nah, perbuatan keji dan munkar itu bisa terjadi karena apa? Ya karena kita gagal mengendalikan nafsu kita. Berarti sholat ada sangat erat hubungannya dengan perilaku, pola pikir, pola kendali ego, dan yang lain-lain. Nah, kalau begitu berarti semestinya seperti apa? Yaitu silahkan diterjemahkan gitu. Tapi kalau misalkan saya sih lebih suka ngambil tengahnya aja gitu. Kan sebenarnya sahnya sholat itu hanya satu loh dalam hal bacaan, yaitu adanya Al-Fatihah. Jadi sebelum Akang melakukan, misalkan ya, sebelum Akang melakukan pengkajian secara energi, ya baca Al-Fatihah sebentar atuh gitu kan, biar nggak jadi kontroversi, maksud saya seperti itu. Gitu mungkin ya. Tapi kalau Akang mau melakukan gitu sah-sah saja. Gitu. Iya kan. Kalau ini kan masalah waktu-waktu sholat kan. Istilahnya kalau
sholat tepat waktu itu kan ada yang berasumsi bahwa sholat itu di awal waktu. Tapi kalau dalam pemahaman yang inilah yang saya dapat itu kan tepat waktu itu belum tentu di awal waktu. Jadi tepat waktu itu ketemu pas di fluktuasi energinya gitu kan. Nah itu bagaimana kita bisa minimal bisa merasakan ini waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat karena pas di waktu fluktuasi energinya pas lagi bagus gitu. Iya. Sebenarnya setiap perpindahan waktu itu ada fluktuasi. Perpindahan waktu teh apa sih? Perpindahan waktu itu kan perpindahan posisi bumi ya di antara planet-planet yang lain. Gitu. Nah, posisi bumi di posisi-posisi tertentu, misalkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu ya. Itu kan artinya ada tumbukan antara gelombang elektromagnetik bumi dengan gelombang elektromagnetik planet-planet yang lain. Nah, di titik-titik tertentu itulah tumbukan itu besar sehingga fluktuasinya juga besar. Gitu. Jadi ala waktiha, pemahaman ala waktiha memang belum tentu awal waktu. Belum tentu, tapi ya pada waktunya. Artinya ada sesuatu yang sudah terkadar. Sudah terukur bahwa fluktuasi ini di zuhur itu dari jam sekian ke jam sekian. Nah, memang ada titik puncak kulminasi fluktuasi ada. Gitu, misalkan subuh jam 4, punten dengan segala hormat ya, dengan segala hormat. Jangan juga jadi kontroversi pendapat saya. Itu sebenarnya kita subuh sekarang tuh kan jam 4 lebih 5 menit kan ya, kurang lebihan. Itu belum terjadi fluktuasi tuh. Fluktuasi terjadi antara jam 5 sampai setengah 6. Di puncaknya, puncak fluktuasinya. Gitu. Makanya disebut waktu fajar kan. Pada saat waktu fajar itu kapan? Pada saat sudah simbolnya itu sudah jelas antara benang hitam dan benang putih. Gitu. Itu fluktuasinya tinggi. Nah, kalau jam 4 itu belum terlalu tinggi. Belum terlalu tinggi. Ah gitu ya. Jadi bukan berarti saya ngajarin sholat kesiangan, bukan ya. Bukan kayak gitu. Dan nanti duhur itu fluktuasi paling tinggi itu antara jam 12 sampai jam 1. Kalau udah jam 2 ke sini, nanti ketemu lagi jam 3. Jam 3 ada fluktuasi baru. Itu yang disebut asar. Gitu. Maghrib di fluktuasi yang paling bagus itu maghrib itu di antara remeng-remeng, remet-remet ya naon sih, remeng-remeng gitu. Yang belum gelap tapi masih ada siangnya dikit gitu. Yaitu silahkan cari jam berapa. Nah, begitu. Jadi ya memang ala waktu itu kan pada waktunya. Bukan berarti ngong adan langsung, ya kalau yang mau begitu silakan aja sih, bagus-bagus aja gitu. Cuman kalau ngomongin fluktuasi ya tadi, fluktuasi itu ada kadarnya, misalkan dalam satu duhur itu kadarnya 2 jam, 3 jam fluktuasi, tapi ada puncak fluktuasi berkait dengan posisi planet di antara anggota tata surya yang lain. Begitu. Bagaimana cara merasakannya? Ya sok dirasakan, dah itu mau sangat mudah dirasakan kok. Merasakannya bagaimana? Coba diperhatikan deh dari waktu ke waktu gitu. Dari waktu perpindahan waktu ke waktu coba diperhatikan kalau bahasa Sunda nama ngagejeligna gitunya. Perpindahnya itu kerasa banget kok. Tapi bagi orang-orang yang memperhatikan, nah untuk memperhatikan itu memang butuh koneksi. Nah itulah maka kita latih kesadaran. Jadi harus disadari kan si perpindahan waktu juga gitu. Gitu Kang. Nuhun kan. Bermanfaat banget kan. Nuhun. Mangga sami-sami mudah-mudahan. Yo yang lain. Ayo jangan cuma jadi pendengar. Iya deh saya. Sok mangga Bu Dewan. Kang Rocky, ini menyangkut soal reinkarnasi. Ya. Sekarang ini kedudukan saya sebagai anggota Dewan Galaksi ya. Oh bukan ketua lagi? Udah turun? Ketua boleh deh, saya cuma anggota Dewan Galaksi. Oh, DPP lah, DPP ya. Nah, DPP. Terus saya melakukan pelanggaran sistem di lingkungan dewan tersebut. Akhirnya melakukan apa? Maaf melakukan apa? Nggak kedengeran. Pelanggaran atau kesalahan yang kita biasa. Oh, pelanggaran. Nah, terus
ini kan mati nih saya. Nah, terus saya jatuh nih ke bumi, hidup lagi nih di bumi nih dengan casing yang baru. Dengan turunnya level dari anggota dewan ke manusia biasa sekarang ini yang 0,0000% itu suatu karma yang saya yang konsekuensi yang saya lakukan dari kehidupan yang dulu yang akan saya proses untuk memperbaiki diri untuk kembali saya ke kehidupan yang dulu lagi. Jadi ketua dewan lagi gitu. Ya. Apakah itu? Oke. Kalau seandainya Ibu Dewan adalah betul-betul reinkarnasi yang satu paket antara ruh dan nyawanya, bisa bermakna seperti itu. Jadi ngeher lah, diher gitu ya. Istilah anak ujian mah diher gitu. Bisa bermakna begitu. Tapi kalau reinkarnasi yang terjadi di kita bukan satu paket, misalkan hanya ruhnya saja gitu, maka semua baru. Gitu. Tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Jadi baru aja, kita makhluk baru lah, anggap aja begitu. Yang nggak baru cuma ruhnya doang gitu. Tapi kalau satu paket, ya itu hair gitu. Atau pengulangan. Jadi malu dong saya kalau saya ngaku-ngaku ketua dewan sekarang. Saya nggak tahu itu. Aduh, itu deh, kalau gitu ganti deh. Ganti ya. Ganti ya. Itu anggota dewannya satu tuh Ibu Cumiati itu kesasar ya. Oke, udah paham saya. Yang tadi bahwasanya kita bukan menghirup oksigen, itu kita hanya mengembangkan paru-paru. Gitu. Saya mengalami, saya memperhatikan napas perut. Ini aja kok dada saya ikut mengembang juga ya. Ini kan napas perut gitu loh, bukan napas dada. Nah, kalau napas dada perut bisa diam gitu loh, nggak ikut ngembang. Tapi memang saat kita bernapas tuh memang paru-paru kita kebuka. Hanya aja kalau misalnya napas-napas perut itu kebukanya berapa persen gitu ya Kang ya. Iya, betul. Betul, kan? Betul. Nah, saya nanya sendiri gitu loh Kang. Loh kok ini dada juga, saya kan napas perut gitu kan. Iya, betul. Gitu. Jadi masalah yang bergerak siapa, misalkan perutnya, diafragmanya, dadanya, itu kan hanya masalah bagaimana kita mengkonsentrasikan tumbukan antara energi yang dihasilkan oleh mitokondria di rongga dadakah, di diafragmakah, atau di perutkah. Tapi proses pengambilan oksigen ya semua terjadi di paru-paru, nggak jadi di perut. Di perut mah nggak ada organ pernafasan. Begitu. Jadi semua nafas pakai paru-paru. Cuman pengkonsentrasian tumbukan gelombang energi yang dihasilkan oleh mitokondria itu ada yang di dada, di perut, di diafragma. Begitu Bu Haji, Bu Dewan. Iya. Oke, paham. Terus yang soal ini Kang, soal fluktuasi energi yang ada di semesta gitu kan. Nah, semesta atau planet nih? Planet lah ya. Planet dulu lah ya, jangan kejauhan. Kejauhan semesta ya. Nah, iya. Bisa diartikan dengan mengembangnya semesta dengan adanya fluktuasi itu. Maksudnya mengembang dalam proses apa tuh? Gak mungkin dong dalam proses berkembang biak. Berkembang biak. Oke, coba saya ini ya. Begini, apakah semesta mengembang? Yes, mengembang. Kenapa? Karena berputar. Sebagaimana efek dari perputaran, semua itu memuai kan, mengembang. Termasuk planet kita. Makanya ada pergerakan lempeng, ada gempa yang tektonik ya, itu karena efek dari perputaran. Begitu. Jadi mengembang iya. Tapi yang namanya fluktuasi energi
itu biasanya terjadi karena tumbukan. Nah, energi di sini yang dimaksudkan gelombang elektromagnetik. Kalau yang ada di planet kita itu hasil dari inner core dan inner core planet kita dan inner core planet-planet yang lain saling bertumbukan. Gitu. Nah, yang disebut atmosfer adalah di mana gas-gas itu tertangkap oleh gelombang-gelombang elektromagnetik yang terpancar baik dari inner core kita maupun inner core planet lain. Nah, di situ tertangkaplah gas macam-macam sehingga menjadi lapisan-lapisan atmosfer sesuai dengan massa jenis dan berat jenis gas tersebut. Karena nggak bisa bergabung kalau yang massa jenis dan berat jenisnya berbeda. Akhirnya menjadi lapisan-lapisan yang kita sebut sebagai atmosfer. Nah, tumbukan-tumbukan gelombang elektromagnetik ini, kala waktu di posisi tertentu itu lebih tinggi dari posisi yang lain. Gitu. Misalkan pada saat bulan purnama, itu tumbukannya besar. Kenapa? Karena posisi planet kita dan bulan. Atau gerhana matahari, misalkan posisi planet kita dan matahari lagi dekat atau lagi jauh, itu mempengaruhi kepada tumbukan. Mempengaruhi juga kepada yang kita sebut sebagai fluktuasi energi itu. Tapi diserapin enggak? Saya mau nanya, kalau gelombang diserap bagaimana caranya? Gitu aja, saya mah. Diserap apa Gitu. diseruput? Itu juga kan. Kan itu banyak ya, yang kita dengar, oh kita serap energinya gitu kan ya. Saya mau bertanya, energi itu bentuknya gelombang loh. Bagaimana menyerap gelombang? Oh ya disedot, ya ditarik. Oke. Gelombang, rumus alamnya adalah dia bisa menyatu dengan kita kalau satu frekuensi. Ingat rumus Garputala gitu kan ya. Hanya yang satu frekuensi yang bisa terhubung. Kalau nggak terfrekuensi nggak bisa. Kalau nggak satu frekuensi nggak bisa kita menarik, mendorong apa nggak bisa. Gitu. Nah itu rumit lagi nanti kesananya. Jadi tidak semudah itu memang. Tidak semudah. Oh di sini ada anomali sedotin. Ya nyedotnya gimana? Itu gelombang Bu Haji gitu kan. Itu harus dijawab dulu sama yang suka nyedot-nyedot. Nyedotnya gimana? Itu gelombang. Gitu. Kenapa saya jadi emosi jiwa ya? Nggak boleh itu. Nggak boleh. Nggak boleh itu ya. Nah jadi memang begini. Bukan itu salah. Itu bisa. Tapi kan kita sebagai pelaku harus bisa menjelaskannya secara teknis gitu loh. Biar kalau anak kita nanti nanya, Pak, gimana Pak cara nyedot energi itu? Sedangkan energi kan gelombang. Nah, bagaimana menyatukan dengan gelombang kita? Kan gelombang dengan gelombang bisa disatukan? Bisa. Asal satu frekuensi. Nah, bagaimana mengukur frekuensinya? Bagaimana mengukur vibrasinya? Dan seterusnya itu yang harus kita jelaskan. Kebanyakan dari kita nggak ngerti apa-apa, tapi melakukan. Kan begitu ya. Ya akhirnya judulnya ya begitu tealah gitu kan. Begitu kalau masalah fluktuasi mah bukan karena mengembang atau tidak mengembangnya semesta sih. Fluktuasi itu karena tumbukan. Begitu. Berarti kita ada dong seperti itu juga. Kenapa? Di semesta diri kita juga ada dong seperti itu juga, mengembang ya juga. Ada. Kalau kita lagi mules kan itu tumbukan energi di perut tinggi, dorongannya jadi tinggi kan ada mules, ada apa segala macam. Kalau kita lagi lapar, kalau kita lagi marah, lagi bete, lagi apa itu kan berarti ada tumbukan yang lebih, ada tumbukan energi yang lebih di situ. Maka efeknya juga kerasanya berbeda. Nah itu salah satu contohnya lah. Wah, ini kudu diulik lagi nih. Ya, iya, tuh diulik lagi atuh. Bu Dewan mulai bingung. Saya mengartikannya begitu saya merasakan fluktuasi energi di luar diri, kan saya perhatikan perubahannya terjadi juga di diri. Misalnya terjadi hawa panas, gitu loh kan? Iya, hawa panas juga tumbukan itu. Ah, itu kalau yang soal kayak tadi atau marah, kok saya nggak merhatiin sampai ke sana ya? Ya perhatiin atuh. Gimana sih? Ini kan efek dari turunnya dari Dewan Galaksi ke manusia biasa begini ya. Oh, jadi downgrade ya. Aduh, kasihan. Aduh. Ya sekarang diperhatiin lagi biar naik lagi. Jadi nanti mah punya dewan sendiri lah nanti mah.
Gitu, silahkan selamat memperhatikan ya. Jadi rasa-rasa yang menonjol, apapun itu, mau marah, sedih, nggak sedih, yang menonjol itu berarti terjadi peningkatan energi, peningkatan akumulasi energi di otak kita minimal. Nah, energi yang berkumpul itu kan saling bertumbuk satu dengan yang lain sehingga otak kita panas. Gitu kan? Mikir juga tumbukan energinya besar itu di otak. Begitu. Artinya permainan pikiran dong, Kang. Apanya? Kalau kayak ya memang itu kan permainan pikiran. Itu mah ilusi atau rasa mah semua juga. Sesuatu yang kita ada-adakan sebenarnya mah nggak ada gitu, tapi yang diada-adakan. Iya ya. Nah itu hasil proses kita didoktrin kan, diajarkan kan. Kalau kamu duitnya hilang, kamu nangis dong, harus gini-gini. Tadinya kan kita lempeng aja. Setelah kita diajarkan suruh begitu, baru oh kalau begini saya harus menghadirkan rasa sedih. Nah, rasa sedih itu yang kayak apa? Oh yang gini-gini ya. Tadinya nggak ada di otak, cuman karena diajarin jadi ada gitu. Jadi itu ilusi yang diada-adakan sebenarnya. Gitu. Terus ada pertanyaan kalau nggak salah manusiawi itu kayak apa gitu ya. Itu kalau nggak salah nanti saya bahas terakhir itulah. Oh iya. Jadi salah siapa itu, Kang? Nggak ada yang salah lah, hampir nyalah-nyalahin nih salah. Nggak ada yang salah. Yang paling benar ya udah kita perbaiki aja dari sekarang gitu. Jadi salah siapa nih? Saya turun dari anggota dewan nih. Salah siapa? Waduh, nggak ngerti itu. Mungkin gubernur dewannya kali yang salah itu. Oke, kita bahas manusiawi ya, Bu Dewan ya. Ya. Oke, ini udah jam 9, tapi untuk penutup saya akan bahas manusiawi. Kalau nggak salah ada pernah yang nanya begitu. Jadi manusiawi itu yang seperti apa sih? Manusiawi itu yang sesuai fitrahnya manusia. Manusiawi itu kan sering orang ngomong ada sedih mah manusiawi, ada marah mah manusiawi, ada kecewa mah manusiawi gitu ya. Tidak, itu bukan manusiawi, itu nafsui. Manusia itu bukan makhluk yang manusia. Kalau yang artinya manusiawi adalah sesuatu yang standar manusia gitu. Standar manusia itu apa? Yang mana? Standar manusia itu yang khalifah fil ard itu. Yang dia bisa menjadi pemimpin di ard, di bumi. Pemimpin bermakna memakmurkan, mengelola, mengoptimalkan, memaksimalkan, melindungi, menjaga, dan seterusnya. Makanya tadi saya menyinggung, jangankan khalifah fil ard, khalifah fil jasad saja belum kita mah. Jadi belum manusiawi. Apalagi orang yang terlalu sering marah, terbawa oleh marahnya. Sedih, terbawa oleh sedihnya. Kasihan, terbawa oleh kasihannya. Itu bukan manusiawi, itu nafsu ii. Itu bukan levelnya manusia kayak gitu. Binatang aja nggak seperti itu. Gitu. Binatang aja nggak begitu. Oh ada tuh monyet anaknya mati dia sedih sebentar kan, nggak lama. Manusia bisa tahunan. Gitu. Jadi manusiawi artinya dia sesuai dengan standar manusia. Standar manusia yang mana? Manusia yang setelan pabrik. Bukan manusia yang kemudian sudah jauh downgrade, sudah turun jauh karena doktrin-doktrin, karena ajaran-ajaran. Baik ajaran yang apapun lah itu namanya gitu. Nah, kalau begitu berkait dengan perasaan, maksudnya di sini nafsu, manusia siapa? Manusia yang orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Kalau manusia yang dikendalikan oleh nafsunya itu bukan manusia atau tidak standar manusia, manusia yang tidak memenuhi standar manusia, artinya bukan manusiawi. Gitu loh. Mungkin itulah ya. Mungkin Kang Jay udah jam 9 ini, mungkin pada ngantuk atau pada bosan dengerinnya atau masih ada pertanyaan? Mungkin disimpan untuk selanjutnya ya Kang ya, sekarang karena udah jam 9 lebih ya. Oke, yaudah saya seperti biasa menyimpulkan dari pertanyaan yang saya anggap perlu kita simpulkan aja ya. Sebagai penutup gitu maksudnya, sebagai closing ya. Halo, Jay? Ya, Mun, ya Mang Akang. Oke. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, saya ingin menggarisbawahi pertama, bahwa kesadaran kita terhadap apapun lah ya, itu adalah menjadi pintu pertama kita untuk mencapai pengetahuan selanjutnya.
Gitu. Jadi kalau kita harus bersaksi kepada Tuhan dan seterusnya, dan kata nenek moyang kita, kalau ingin mengenal Tuhan, kenali dulu dirimu sendiri. Ya sarananya satu, kita harus move in. Kalau mengambil bahasa yang teman-teman saya di PU atau di Lantera pakai, itu move in lah gitu. Tapi karena saya susah ngomong move in, jadi saya ngomong ya udah berkesadaran saja. Nah, itu harus dijalankan terus-menerus sambil berkegiatan. Sadari terus, minimal sadari keberadaan dirinya. Keberadaan tubuhnya, maaf, karena diri itu sudah diri itu sudah utuh. Kalau salah satu unsur diri adalah tubuh, ya kita rasakan aja dulu tubuhnya. Itu pertama. Yang kedua tentang masalah bahwa reinkarnasi, atau sayangnya selama ini kita memahami reinkarnasi adalah ajaran dari agama tertentu ya. Akhirnya seolah-olah kalau kita bukan bagian dari agama tersebut, kita seolah-olah harus menolak paham tersebut. Tapi sebenarnya reinkarnasi itu kan artinya sesuatu yang kembali. Gitu kan? Sesuatu yang terputar ulang lah. Dan semua juga berasal dari masa lalu kok. Apa sih yang nggak berasal dari masa lalu? Semua juga berasal dari masa lalu, karena masa lalu adalah titik awal. Masa kini adalah proses, masa depan adalah belum tentu. Kan begitu. Nah, cuman memang bukan yang saya alami, yang saya saksikan gitu ya. Proses reinkarnasi itu ada yang utuh satu paket, antara software dan ruhnya, ada yang ruh doang gitu. Begitu. Jadi ya itu mungkin yang satu paket mungkin hanya terjadi di orang-orang tertentu lah gitu, mungkin gitu ya. Itu pada umumnya ya kita hanya pakai ruh yang berganti-ganti ruh lah gitu. Nah, ruh itu apa? Saya tentu tidak bisa menjelaskan di sini. Ruh itu kayak apa? Tapi kalau ada yang benar-benar kepengen tahu gitu ya, ya mari kita ngobrol secara khusus gitu. Karena tidak mungkin saya ngomong di sini. Nanti saya dianggap sok tahu, dan memang sok tahu sih sebenarnya intinya mah. Sok tahu bukan berarti tahu, tapi sok tahu. Tapi itu teoritis ya. Gitu, bukan berarti gimana-gimana lah, itu teoritis gitu. Nah, terus kemudian yang saya sangat minta dari kita semua adalah biarkan diri kita berkembang tanpa dibatasi dulu. Gitu. Biarkan diri kita berkembang, pikiran kita berkembang, perasaan berkembang, semua berkembang tanpa dibatasi oleh apapun. Biarkan. Gitu. Karena tanpa rasa takut itu nanti kita potensinya nongol, potensi-potensi kita nongol gitu. Nah, potensi-potensi itulah yang kita sebut sebagai blueprint, yang nanti menjadi arah hidup kita, yang menjadi arah tugas hidup kita, di blueprint-blueprint yang paling dominan di antara potensi lain yang ada di tubuh kita. Jadi ya selamat berlatih, selamat mempercayai diri Anda ya, percayai diri Anda, jangan terus-terusan percaya sama saya, percaya sama orang lain, jangan. Percayai diri Anda, percayai pengalaman Anda, tapi percaya di situ bukan berarti menolak pengetahuan dari yang lain. Percaya itu sekedar hanya untuk membuat kita menerimanya, lalu kita teliti ulang. Mungkin gitu aja, Kang Pepi ya. Nanti untuk kajian Selasa apa nih, Kang Pepi? Kalau nggak salah udah ada rencana? Tentang fitrah, Kang ya? Oke, Selasa kita akan ngebahas fitrah manusia. Apa sih fitrah? Ada kata-kata Hari Raya Idul Fitri kan ya, kembali kepada fitrah. Apakah fitrah itu artinya tidak punya dosa? Atau fitrah itu apa? Nanti kita bahas hari Selasa. Sekaligus lah nanti kapan-kapan kita bahas apa itu dosa. Meledos teka rasa. Ya sudah gitu aja ya dari saya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung atau bagaimana. Semua yang saya sampaikan tidak mewakili agama apapun, tidak mewakili siapapun. Ini semata-mata hanya apa yang saya alami. Jadi ya jangan terlalu dipercayalah, diteliti lagi aja. Itu aja mungkin. Hatur nuhun, sampurasun. Sampai ya. Terima kasih kepada Kang Rocky yang sudah mengisi pengisi jawaban dari setiap pertanyaan di malam ini. Ya karena waktunya sudah terlalu malam, kita tutup saja. Tapi sebelum ditutup, informasi dulu untuk yang ingin mengikuti latihan olah nafas besok, waktunya jam 12 ya.
Yang di Bandung silahkan datang ke lapangan Pindad, yang di luar kota, luar pulau dan luar negeri bisa mengikuti secara online di grup Telegram ini. Terus untuk hari Selasa tadi sesuai yang diinformasikan akan membahas seputar fitrah. Kemudian nanti di akhir bulan itu akan ada event khusus lah yang nanti akan kita update di grup begitu. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya tutup aja. Sampurasun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.